Bikin malu, nyalinya ciut, resimen tentara Armenia ogah ikut perang lagi. Kerugian besar diterima pasukan angkatan bersenjata Armenia dalam perang di Nagorno-Karabakh. Melawan pasukan Azerbaijan, Kementerian Pertahanan Azerbaijan memastikan ribuan tentara Armenia tewas dan terluka dalam pertempuran. Kabar terbaru yang diperoleh FIFA Militer dari Trends.az, sebuah resimen angkatan bersenjata Armenia menolak dikerahkan ke garis depan. Tewasnya ribuan tentara dan unit artileri yang hancur membuat resimen senjata bermotor ke-527 Angkatan Bersenjata Armenia tak mau berperang lagi. Resimen senjata bermotor ke-527 semula akan kembali dikerahkan ke garis depan pertempuran. Akan tetapi tewasnya sejumlah perwira dan prajurit membuat resimen ini turun kembali ke medan perang. Pasukan militer Armenia diyakini sudah dalam posisi terdesak di sejumlah front. Dalam pernyataannya, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev memastikan ada 13 desa di distrik Jabrail yang sudah berhasil dibebaskan dari pendudukan pasukan Armenia. Di antaranya adalah Soltanli, Emir Farli, Mashanli, Hasanli, Ali Kekanli, Gumlah Hajili, Goyercin Faisali, Nia Guzlar, Kecel Memedli, Safeli, Haji Ismaili, dan Izagli. Desa-desa distrik Jabrail telah dibebaskan. Karabakh adalah Azerbaijan, bunyi pernyataan Aliyev di akun Twitter pribadinya. Sementara itu, pertempuran antara pasukan Azerbaijan dan Armenia masih terjadi di 4 kota, yaitu Goranboy, Terter Agdam, dan juga Akjabedi. Sejak Minggu 18 Oktober 2020, dalam waktu setempat pasukan Armenia masih menembaki ke-4 kota tersebut. Sepanjang malam, pasukan angkatan bersenjata Armenia menyerang wilayah Goranboy, Terter, dan Agdam dengan mortar dan artileri. Sejak pagi, teritorial Akjabedi berada dalam serangan, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Sementara itu, FIFA Militer dalam berita sebelumnya melaporkan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev memastikan ada 13 desa di distrik Jabrail yang berhasil dibebaskan dari pendudukan pasukan militer Armenia. Lewat akun Twitter pribadinya, Aliyev memastikan pembebasan ke-13 desa itu adalah Soltanli, Emir Farli, Mashanli, Hasanli, Ali Keikanli, Gumlah Hajili, Goyercin Faisali, Nias Guzlar, Kecel Memedli, Sahfeli, Haji Ismaili, dan Izagli. Aliyev memuji keberhasilan pasukannya saat membebaskan ke-13 desa di distrik Jabrail. Tak hanya itu, Aliyev kembali meyakinkan dunia internasional jika Armenia lah yang sebenarnya telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang sudah disepakati akhir pekan lalu. Ada yang tewas dan terluka akibat tindakan keji itu. Tentara Azerbaijan membalas dengan tepat dan membebaskan beberapa pemukiman, bunyi pernyataan Aliyev di Twitter. Hingga saat ini sudah ada 2 perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati oleh Armenia dan Azerbaijan. Lebih dari sepekan lalu, kedua negara yang dimediasi oleh Rusia, si beruang merah, mencapai kesepakatan gencatan senjata, meskipun pada akhirnya malah gagal. Sementara itu, pertempuran antara pasukan Azerbaijan dan Armenia masih terjadi di 4 kota, Goranboy, Terter, dan juga Agdam. Sejak Minggu 18 Oktober 2020, malam waktu setempat, pasukan Armenia masih menembaki ke-4 kota tersebut.
Sementara itu, pasukan Armenia juga melancarkan serangan rudal ke kota Ahjabedi pada Senin 11 Oktober 2020 pagi waktu setempat. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan negara itu mengatakan pesawat tempur yang dijatuhkan tersebut merupakan yang kedua dalam 2 hari terakhir. Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu mengatakan pesawat tempur Su-25 Yerevan mencoba melancarkan serangan udara terhadap posisi militer Azerbaijan di wilayah Jabrail ketika ditembak jatuh. Insiden ini mirip dengan penembakan pesawat serupa pada Sabtu pekan lalu. Dalam insiden penembakan jet tempur hari Sabtu, pihak Armenia membantah telah kehilangan pesawat. Sedangkan dalam insiden kedua, militer negara itu belum berkomentar. Jet tempur kedua itu ditembak jatuh oleh pasukan Azerbaijan sekitar pukul 00.30 malam. Kementerian Pertahanan Azerbaijan juga mengumumkan bahwa drone pasukan Armenia jatuh di dekat Horadis. Pada tanggal 18 Oktober pukul 1, sebuah kendaraan udara tak berawak taktis atau UAV Angkatan Bersenjata Armenia mencoba melakukan penerbangan ke arah Horadis. Segera terdeteksi dan dihancurkan oleh unit pertahanan udara Azerbaijan. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan seperti dikutip Anadolu pada Senin 11 ataupun 19 Oktober 2020 kemarin. Sebelumnya pada hari Sabtu, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar memberi selamat kepada Azerbaijan melalui telepon karena telah menembak jatuh jet tempur Su-25 Armenia. Pada hari Minggu, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengumumkan bahwa pasukan Armenia telah sangat melanggar gencatan senjata kemanusiaan baru yang baru berlangsung beberapa jam, menggunakan senjata mortir dan artileri kaliber besar. Gencatan senjata yang kedua sejak permusuhan di sekitar Nagorno-Karabakh dimulai pada 27 September, diumumkan pada hari Sabtu dan baru berlaku pada tengah malam. Gencatan senjata kedua dicapai antara Baku dan Yerevan setelah gencatan senjata 10 Oktober sebelumnya dimaksudkan untuk memungkinkan pertukaran tahanan dan penemuan mayat. Dilanggar beberapa jam kemudian oleh serangan rudal Armenia di kota Ganja, Azerbaijan. Serangan itu menewaskan 10 orang dan melukai 35 orang lainnya. Konflik Nagorno-Karabakh. Hubungan antara kedua bekas Republik Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional. Penduduk Nagorno-Karabakh yang mayoritas etnis Armenia memerdekakan diri, dan tak lama setelah Soviet bubar, namun Azerbaijan tak mengakui kemerdekaan wilayah tersebut. Oshcheming Group diketahui bersama oleh Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1992 untuk menemukan solusi damai untuk konflik tersebut, tetapi tidak berhasil. Gencatan senjata bagaimanapun juga pernah disetujui pada tahun 1994 silam.